Jokowi 2 kali bikin SBY malu, Hambalang direncanakan disulap jadi sentra atlet. Ditulis oleh Sardi di cwar.com. Siapa yang tidak kenal Hambalang? Yang tidak kenal nama ini mungkin tidak terlalu ikut campur soal politik. Tapi bagi yang tahu, bangunan ini sudah dianggap sebagai candi karena bangunan ini terbengkalai dan kusam karena disetop pembangunannya. Proyek Hambalang dikenal sebagai pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional yang mulai dibangun pada 2010 lalu. Saat pertama kali dicanangkan SBY, proyek yang menyedot anggaran hingga 2,5 triliun rupiah itu digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Sayang, tidak sampai 1 tahun pembangunannya, KPK melihat adanya praktik korupsi yang dilakukan sejumlah pihak. Ada kong-kali-kong sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek ini. Salah satunya adalah mantan Menpora era SBY, Andi Malarangeng, mantan Direktur Operasional PT Adikarya Teguh Bagus Muhammad Nur, dan mantan ex-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ini yang bikin jabatannya sebagai Ketum Demokrat harus direlakan ke SBY. Kasus korupsi ini telah merugikan negara dengan total kerugian mencapai 706 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan angka yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan nama-nama petinggi pemerintahan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang di-markup hingga 514 miliar rupiah. Bukan hanya merugikan negara, pembangunan pun tidak berjalan dan harus di-stop secara total. Pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan olahraga dengan fasilitas terbaik pun terkubur. Jadilah bangunan tersebut mirip candi yang terawat, mangkrak, dan terlantar hingga sekarang. Sebenarnya, wacana pembangunan kembali Hambalang pernah menyeruak ketika Jokowi mengunjungi tempat tersebut pada Maret 2016. Di saat yang bersamaan, SBY kala itu melakukan Tour de Java, sebuah hajatan politik yang dilakukan Demokrat. Acara tersebut dianggap ternodai karena kunjungan Jokowi ke Hambalang. Sebuah tamparan keras bagi SBY, di mana Hambalang adalah salah satu kegagalan yang begitu melekat erat pada SBY. Meski katakanlah dia tidak tahu atau terlibat, tapi semua orang tahu kalau Candi Hambalang ini terbangun di era SBY, bermasalah di eranya dan melibatkan beberapa petinggi Partai Demokrat. Tahun 2021, rencana pembangunan kembali Hambalang kian berembus kencang. Bangunan mangkrak itu rencananya akan kembali dibangkitkan Jokowi. Bangunan itu akan disulap menjadi tempat dan fasilitas bagi para atlet senior dan berbakat. Kita sedang mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet elit kita yang sudah siap bertanding, kata Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Rencana untuk kembali mengoperasikan Hambalang sudah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Hambalang bukan satu-satunya proyek yang akan dikebut pemerintah. Kami akan buat 10 sentra pemusatan, latihan di beberapa daerah, dan yang paling mendasar adalah talenta ketika di sekolah dasar. Sentra ini akan berisi anak-anak SMP SMA, kata Zainuddin. Pemerintah akan kembali mereview terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Pemerintah juga akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait perihal desain olahraga nasional. Ini rangkaian panjang sebab untuk sebuah prestasi, menurut para pakar minimal dibutuhkan waktu 10 tahun atau kira-kira 10.000 jam untuk bisa menuju prestasi. Katanya, Jokowi memang pintar menampar wibawa SBY. Meskipun tidak ada niat untuk itu, saya yakin SBY memang pantas dibikin malu dengan cara seperti ini. Seperti yang saya katakan, Hambalang ini sangat lekat dengan SBY. Keberhasilan membangun kembali Hambalang akan menjadi sebuah kekalahan telak bagi SBY. Kekalahan ini sangat sulit dihapus memorinya sepanjang hidup SBY. Sekaligus membuktikan bahwa apa yang gagal di era SBY disulap menjadi keberhasilan di era Jokowi. Sebenarnya bukan Hambalang saja yang membuat SBY serasa ditampar Jokowi. SBY juga meninggalkan warisan 34 proyek listrik mangkrak, di mana menurut kajian, 12 diantaranya tidak bisa lagi dilanjutkan berdasarkan aspek keuangan dan teknis. Di situ pula Jokowi memutuskan melanjutkannya. Kita dukung Jokowi lanjutkan Hambalang, biar SBY sadar seberapa besar level kemangkrakan yang dihasilkan semasa dia menjabat. Biar dia sadar selama dia menjabat, negara ini cenderung stagnan, hanya bisa menjual pencitraan dan memainkan drama dizolimi. Bagaimana menurut Anda?
Amin Rais dan Abdullah Hihamahua berdoa atau mengintimidasi Tuhan. Ditulis oleh Jaya Serbakti di siwar.com. Apa yang Anda rasakan saat mendengar doa atau harapan seperti yang Amin Rais panjatkan berikut ini? Ya Allah, kalau masih bermanfaat kekuasaan dari para otoritas negeri ini, ya tetap berikanlah kepada mereka. Tetapi kalau tidak, tolong dicabut. Lalu, dia lengkapi dengan pernyataan. Intinya adalah berikan keadilan bukan hanya kepada 6 laskar, tapi kepada bangsa Indonesia ini. Dan juga, mudah-mudahan kezaliman bisa pelan-pelan berlalu. 6 syuhada yang nanti akan kita buktikan itu tortur, dianiaya, dibantai, dibunuh secara judicial killing. Atau seperti permintaan yang disampaikan oleh Abdullah Hihamahua berikut ini. Maka hari ini kami sepakat, merintih, kami mengadu, mengetuk pintu langit untuk Allah campur tangan. Mudah-mudahan Allah mendengar rintihan kita pada malam hari ini. Entah kalau pembaca, tapi saya merasakan seolah mereka merasa Tuhan itu hanya satu level di atas mereka. Seperti bos atau seperti presiden lah yang bisa dikritik dan diintimidasi. Tolong dipilih dan tolong turut campur agar urusan ini cepat selesai. Bahkan saya berpikir apa yang mereka sampaikan yang katanya buat Tuhan itu sejatinya hanya menyindir seorang presiden. Kesannya mereka meminta alih-alih mengancam Jokowi bahwa kekuasaannya akan dicabut bila tidak bermanfaat, tapi menggunakan kata Tuhan. Kesannya mereka meminta campur tangan Jokowi untuk mengintervensi masalah hukum perihal 6 orang laskar FPI yang tewas, tapi menggunakan kata Tuhan. Bagi saya ini adalah bentuk kepicikan dan kemunafikan yang teramat dalam. Melecehkan nama Tuhan hanya untuk satu tujuan, yang mereka sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mereka seolah merasa melebihi Tuhan dengan mengatakan dengan kesan pasti, 6 laskar itu tidak mendapatkan keadilan, karena dianiaya, dibunuh, dan dibantai dengan zalim. Mereka seperti merasa melihat itu lebih jelas daripada Tuhan, sehingga kemudian meminta agar Tuhan campur tangan atas urusan ini. Jangan sampai Tuhan lengah pada persoalan ini. Sekali lagi, bagi saya ini sangat melecehkan nama Tuhan. Walau Tuhan tidak akan pernah terlecehkan oleh sikap hambanya yang tidak seperti debu pun di antara jagat raya ciptaan Tuhan ini. Kalau kita mempelajari agama dengan benar, pasti kita tahu tidak ada urusan yang Tuhan tidak campur tangan di dalamnya. Bahkan binatang melata yang hidup di dalam hutan gelap tanpa ada manusia di sana, tapi Tuhanlah yang memberikan rezeki makanan buatnya. Bahkan, tidak ada sehelai daun kering yang gugur pun tanpa seizin Tuhan. Lalu, bagaimana seorang Amin merasa Tuhan harus memilah-milah mana yang orang yang kekuasaannya bermanfaat dan mana yang tidak? Lalu, bagaimana seorang Abdullah meminta Tuhan untuk campur tangan, seolah-olah Tuhan lupa akan 1 dan 2 urusan? Saya melihat mereka ingin mengintimidasi seorang Jokowi, dan sekaligus ingin menunjukkan kepada pendukungnya bahwa mereka berseberangan dengan Jokowi. Kalau sampai di situ saja, saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena dari awal pun kita sudah tahu mereka selalu mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi dan tak jarang memprovokasi pendukungnya untuk terus membenci Jokowi. Tapi kalau kemudian mereka membawa-bawa nama Tuhan, bukankah itu goblok namanya? Apa mereka tahu Tuhan pasti benci atau malah sebaliknya sayang kepada Jokowi? Apa mereka yakin 6 laskar itu benar meninggal sebagai syuhada atau sebaliknya akan menjadi penghuni kerak neraka? Apa mereka sadar bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini sebelum Tuhan memutuskan apa yang harus terjadi dan apa yang tidak akan terjadi? Bahkan apakah mereka paham cara berpikir mereka pun belum tentu direstui Tuhan? Maka sangat naif membawa-bawa nama Tuhan dan mengesankan Tuhan selalu berada di pihak mereka, dan kemudian Tuhan selalu berseberangan dengan pihak Jokowi. Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang mampu menebak apa dan bagaimana Tuhan akan menilai. Tapi paling tidak, selama ini kelompok Amin ini selalu mendoakan hal-hal yang jelek kepada Jokowi dan pendukungnya. Tapi, walau tanpa diberikan doa balasan, justru kelompok mereka yang selalu mengalami apa yang kita sebut dalam dunia ini musibah, kesialan. Ada yang kemudian diberikan penyakit sampai ajal menjemput. Ada yang kemudian diberi cobaan dalam rumah tangga. Ada yang kemudian dipaksa masuk jeruji penjara. Dan ada yang kemudian sampai sekarang pun tidak tenang hatinya. Kebencian dan dendam selalu hidup dalam pikirannya. Bukankah itu juga satu kesialan? Kalau melihat Jokowi yang masih saja bisa sibuk kerja, melayani warga-warganya dengan semangat, bermain bersama cucunya dengan sederhana, kita jadi bertanya, sebenarnya selama ini doa kelompok Amin itu sudah sampai di mana?
Jangan-jangan hanya terdengar di kuping sekelompok mereka saja. Nyatanya, pernah ada satu ancaman yang mereka lontarkan kepada Tuhan, bahwa bila kelompok mereka tidak dimenangkan oleh Tuhan, maka mereka khawatir tidak ada lagi yang akan berdoa kepada Tuhan. Nyatanya sampai sekarang, semua makhluk yang ada di jagat raya ini, yang terlihat dan tidak terlihat, tetap doanya hanya kepada